Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita pada malam hari ini kita ungkapkan dari lubuk hati yang dalam, di mana dengan nikmat Allah kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana keberkahan, pertemuan yang diberkati oleh Allah, yaitu pertemuan majlis ilmu. Insyaallah taala majlis ini majlis yang akan mendatangkan ketenangan, ketentraman hati kita. Majlis yang akan menunjuki hati kita kepada jalan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita lalui, yang kita jalani ini tidak akan sukses, tidak akan bahagia melainkan dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua urusan, dua perkara. Selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah. Kitab Allah dan sunnah. Jemaah kaum muslimin, bapak ibu ya, para tokoh masyarakat yang mana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kaji kita pada malam kini dina apa sawak ya. Dah sawak dah Bu, Pak. Ya. Supaya jangan tarik kek benar Pak. Ya. Kaji kita malam kini sebagaimana tadi nan dibacakan oleh saudara kita Rizki, ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kaji kita pada malam kini. Sebelum kita mengaji, tadilah diperkenalkan ya diri pribadi. Sebelumnya juga akan ambo kenalkan juga seketik. Bahasanya namo daerah Raurau ko lah ambo kenal sejak tahun 1994. Berdasarkan ambo bersobok dan tinggal di rumah seorang bapak orang Raurau asli, namanya orang Raurau asli. Nama beliau Bapak Herman Saleh. Lagi tahu Herman Saleh? Pak Dr. Gigi Herman Saleh. Ya. Saya pernah tinggal di rumah beliau dulu sekitar 2 tahun, tahun 94, 95. Ketika kuliah di Jakarta. Dari situlah saya mengenal nama Raurau. Alhamdulillah kini ko ya boleh dipertemukan di daerah beliau sendiri.
Di mana bapak tu kini, Pak, Bu? Di Jakarta. Beliau Masya Allah orang yang semangat tinggi dalam menuntut ilmu, dalam beraja. Ya. Dek karena beraja pula lah mau bersebut dia. Pernah pula sama-sama beraja beliau. Dek karena kalau lah beraja kau lah tua, lah bau mua memang tak bisa bertahan lama lagi. Beliau nak sampai tamat tu. Kuliah di salah satu perguruan tinggi tidak sampai selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema yang kita angkat pada malam kini seperti kita katakan adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bila kita lihat bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap manusia dalam menjaga urusan dunianya. Sebelum kita melangkah kepada judul, kepada tema, kita masuk kepada pengantar. Ba'a manusia dalam menjaga urusan dunianya. Sungguh sangat luar biasa dan sangat peduli orang menjaga urusan dunianya. Contoh, orang nan punya oto baru, ya, inyo bawa otonyo dengan penuh kehati-hatian, ya, jangan sampai tagores, jangan sampai lecet, ya. Kalau sempat mobilnya lecet aja seketik, ndak pedenya untuk bawa otonya dah. Langsung nyo bawa ke bengke body, ya. Beda kalau di Arab. Kalau di negara di Arab, ambo mencari ya, kalaupun penyok mobil, ya, ini jalan tari. Yang penting, ya, mobilnya itu bisa dibawa jalan. Tapi kalau di Indonesia kok tinggi gengsi orang, ya. Namun yang bawa otonya lebih rancak, tapi kalau lasta gores saja enggak sagannya malunya. Bayangkan, begitu penjagaan orang terhadap mobil, ya. Tak percaya diri dia untuk membawa mobilnya kalau tergores. Itu dalam urusan dunia. Baru kita lihat baru mobil. Kita lihat lagi yang lain dalam penjagaan yang lain, rumah. Bagaimana seorang yang punya rumah bagus, rumah rancak, rumah mewah, dia jaga rumahnya, dia bali kuncinan paling tagok, paling kuat. Ya. Kalau sekiranya rumahnya tadi butuh satpam, karena banyaknya kekayaannya, banyaknya hartanya, inyo, ya, sewa satpam, gaji satpam, hanya untuk menjaga sebuah rumah, yang rumah tu lama-lama kalapuk aja, ya, karena manusia ko ndak lepas dari tiga yang dicari manusia tadi, nangka busuak, nangka lapuk, nangka arisuak, hanya tiga yang dicari manusia dalam hidup ini, nangka busuak, nangka lapuak, untuk hari esok. Kalau nangka busuak itulah makanan, ya, kue, ya, dengan segala jenis makanan. Nangka lapuak nan wak pakai kini, baju, rumah, kendaraan, itu lapuak. Habis ditelan masa. Kemudian yang untuk hari esok, nah inilah dia amal kita, ibadah kita, iman kita. Maka manusia dalam menjaga urusan dunianya mereka sangat berhati-hati, ya. Kita lihat pula di zaman kini untuk menjaga masjid agar tidak banyak debu. Kita lihat masjid ini lah banyak pakai AC. Ya, Pak. Masjid negara awak ko lah banyak pakai AC supaya tidak ada debunya, supaya bagaimana nyaman dalam beribadah. Ini menjaga juga dalam urusan dunia, ya. Kenyamanan dalam urusan dunia. Maka sikap manusia dalam penjagaan dalam urusan dunia ini sungguh sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa sekali. Demikian juga kalau mereka punya hewan, penjagaan terhadap hewan. Bahkan ada di antara manusia lebihnya jagonya hewannya dari anaknya. Ya, kalau ayamnya tidak pulang malam, tidak balik, bohong. Ayam tidak alunnya balik lagi. Kalau anaknya alun pulang, lah sanjo dia alun pulang, tidak adanya heboh.
Tak adanya risau. Hanya kebalik aja seorang itu. Kalau ayamnya tak balik, ke sebagian tampik. Kalau rawa mungkin tak ya. Kalaupun ada mungkin cik-cik lah. Cik-cik kalau ada. Itu sikap manusia dalam penjagaan dalam urusan dunia, yang mana itu hanya sebatas dunia saja. Tidak akan membawa dia kepada kebahagiaan yang abadi. Ya. Karena kebahagiaan yang sungguhnya adalah kebahagiaan kita menjalankan agama Allah. Kebahagiaan kita yang sungguhnya adalah kebahagiaan dalam rangka mencari redha Allah. Itulah bahagia tadi. Bukan mencari redha manusia, tapi mencari redha Allah. Nah, bila kita lihat, kalau tadi kita katakan manusia dalam penjagaan urusan dunianya, dia sangat perhatian dan sangat berhati-hati. Maka dalam menjaga urusan agama atau dalam menjaga dirinya dari api neraka, apakah manusia seperti itu? Ya. Kita melihat dalam urusan agama, ya kita melihat kalau berjanji suka mungkir. Ya. Contohnya kalau nyebutang seminggu lah membayar. Lah tiba hari hanya, ya. Lah tunggu dia wah alun jadi bayar hutangnya lain. Ya, belum juga dibayar hutangnya. Sedangkan janji itu adalah hutang. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, aufu bil uqud. Tepati janjimu. Lah tiba jatuh tempo alun jole. Kalau berhutang ke kawan awak. Tapi kalau awak berhutang ke rentenir, ke bank, sebagian manusia kalau berhutang dia ke bank, rentenir, tersasaknya untuk membayarnya. Kalau berhutang kepada saudaranya, ya, berhutang dia kepada temannya, banyak yang diabaikan. Ini berarti apa? Tidak mau menjaga dirinya dari api neraka. Kita lihat lagi penjagaan manusia terhadap salat. Di mana banyak kaum muslimin yang tertinggal salatnya. Ada di antara kaum muslimin yang salat hanya yaitu sekali seminggu, bila tu Pak? Hari Jumat. Ada pula kaum muslimin yang salatnya 2 kali setahun. Bila tu, Bu? Takut ya, Masya Allah. Jadi tahu kita mah. Ya. Ada yang salatnya hanya sekali sebulan dalam setahun. Kapan tu? Sebulan dalam setahun. Bulan puasa. Bulan puasa, Ramadan. Bulan Ramadan. Ini adalah apa? Menjaga salat adalah menjaga kita terhindar dari neraka. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Jagalah salat kalian dan salat wusta. Ditafsirkan oleh para ulama, salat wusta itu salat asar, jagalah itu. Wa qumu lillahi qanitin, tegakkan salat itu dengan penuh qanitin, tunduk, khusyuk, tidak asal salat saja. Maka ini bentuk penjagaan. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah ya, kitab Allah yang dimuliakan. Kita diperintahkan untuk belajar Quran. Anak-anak kita belajar Quran. Kita tidak mau menjaga, kita kurang hormat dengan Al-Quran tadi, sehingga banyak di antara wali murid yang menunggak SPP mengajinya. Ya. Padahal Quran ini, dia baca Quran, menunggak SPP. Ya. SPP untuk ya, uang minyak nama dulu. Ya. Dulu waktu ketik-ketik, semua ada istilah SPP kok, apa namanya? Iuran minyaknya. Menunggak. Padahal Quran ini yang dipelajari. Guru ini digaji. Betapa banyak ya
penunggakan dalam Al-Quran. Tapi kalau membali-bali yang lain, bali makanan, bali mainan, kita orang tua segera untuk memberikannya. Tidak kayu janjang di kapiang. Kalau sekiranya uang mengaji anak, aku cek orang tua, ya ketika pitih je, dek buya aku mah. Ini berarti apa? Tidak ada penjagaan dirinya dari api neraka. Padahal itu adalah kewajiban bagi kita dan hak bagi ya para ustadz, para guru. Maka ini adalah bentuk tidak terjaganya kita dari neraka. Kita lihat lagi ya, dalam acara-acara dunia banyak kaum muslimin yang terpengaruh. Ada acara organ, nyanyian, banyak yang datang. Tapi kalau ada buya mengaji di musajid, mana banyak? Mana banyak Pak? Banyak acara dunia tadi. Ini berarti tidak menjaga diri kita dari api neraka. Oleh karena itulah perlu kita perhatikan bagaimana usaha upaya kita untuk menjaga diri kita dari api neraka ini. Maka diangkatlah tema ini, ya. Karena untuk mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai anak terjaga dari kita dari api neraka. Karena visi tujuan hidup kita ini adalah meraih surga dan terhindar dari neraka. Itu tujuan hidup kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari neraka, ya, zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga, faqad faza, sungguh dia telah bahagia, telah beruntung. Neraka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sangat panas. Nabi menggambarkan bagaimana panasnya api neraka tadi 70 kali lipat dari panas api yang ada di dunia ini. Narukum hadhihi qit'atun min sab'ina min nari jahannam. Api dunia yang kamu rasakan ini baru satu penggal, satu bahagian dari 70 kali lipat api yang ada di neraka jahanam. Sedangkan api yang kita rasakan di dunia ini saja tidak sanggup kita untuk menyentuhnya. Apalagi 70 kali lipat panasnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah. Sedangkan surga, kalau surga nikmatnya bukan main. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Nikmatnya surga tadi digambarkan oleh Nabi. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatar ala qalbil basar, sesuatu yang belum pernah terlintas dalam hati kita. Begitu nikmat surga tadi. Di surga kita Bapak Ibu tidak ada perasaan sedih lagi, ya, tidak ada sedih, tidak ada mengeluh, semua kenikmatan, tidak ada singgung menyinggung. Hilan salaman salaman, ungkapan yang keluar itu apa? Keselamatan. Beda dunia. Dunia memang Allah ciptakan untuk darul bala, negeri ujian. Kita ingin elok dari awal untuk tidak solat, kemudian kita solat. Ada juga kecil orang lah siap kini mah, lah taatnya. Allah elok awak lah ingin memperbaiki diri awak, ada juga cemeh orang lah. Berarti apa? Dalam berbuat baik pun tetap ada ujian, ada cobaan. Apalagi berbuat jahat. Nabi SAW diuji dengan berbagai macam ujian. Nabi dikatakan orang gila, tukang sihir, ya, yang memisahkan suami istri. Padahal Nabi itu yang diajarkannya apa? Al-haqqu, kebenaran. Tetapi Nabi tetap mendapat ujian. Jadi dalam hal kebaikan yang kita lakukan,
ya, kita akan tetap diuji oleh Allah. Apalagi keburukan sudah jelas, itu ada suatu perbuatan dosa dan maksiat. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ilustrasikan bagaimana sikap seorang kalau tiba sore dari presiden. Kok tiba sore Bapak ya, dia sore oleh presiden. Bapak ya, bahwasanya harap datang ke istana 2 hari lagi. Ya. Karena ada penghargaan yang akan diberikan. Bagaimana sikap kita? Bah kira-kira kalau tiba sudah dari presiden sampai ke HP awak. Ini betul. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana, Bu? Senang. Karena rupanya presiden akan memberikan penghargaan. Dia tiba sudah dari presiden ya. Gubernur Selon pernah magi suri boleh. Ini presiden 2 hari lagi ya, diharapkan Bapak datang ke istana menerima penghargaan dari presiden. Berbunga-bunga hati kita, senang hati kita. Presiden ya, orang nomor 1 di Indonesia ini. Indak kayu janjang ni kapiang, ba'a tetap barangkek bisuat. Untuk ya menghargai surat presiden tadi dan gembiranya orang menerima surat presiden. Sekarang datang surat dari Allah. Gimana sikap kita kalau surat datang dari Allah? Mana yang lebih kuat? Surat dari presiden atau surat dari Allah? Benar? Ya kecil awak ya, tapi yang sebenarnya kecil ya. Apa surat dari Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat dari Allah yang belum apa-apa dengan presiden tadi. Ini surat banyak diabaikan oleh manusia. Surat ini tidak peduli ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa kita tahu bahwasanya Allah, hidup dan mati kita sangat terkait dengan Allah. Setiap hari Allah berikan nikmat. Ya. Udara yang tidak pernah beli. Sempat kita sakit lalu dirawat di rumah sakit, lalu kita butuh oksigen. Peraya tahu membayar oksigen tadi. Bayar kan? Allah Subhanahu wa taala zat yang maha rahmat. Datang surat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini surat banyak diabaikan oleh manusia. Perintah Allah perintahkan kita menjaga diri kita, ya, diri kita belum menjaga orang lain. Diri kita dulu. Itu konsep agama kita. Ibda' binafsik. Mulai dari dirimu dulu. Ya. Jangan seperti lampu togok. Orang nyutarangnya bakar. Ya. Mulai dari diri terangnya diri kita, baru orang lain, baru keluarga. Karena tidak akan berhasil seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, kalau dia hanya mengajak keluarganya dan dia tidak memperbaiki dirinya. Anak tidak akan namuah disuruh salat kalau orang tua tidak salat. Dimulai dari orang tua, dari diri, baru keluarga, baru anak, ya, istri, suami dan lain-lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka di dalam hal ini, ya, dalam menjaga diri kita dari api neraka, apa yang kita jaga? Yang kita jaga apa? Ada 3 komponen pokok
ada 3 hal pokok yang wajib kita jaga. Ya. Yaitu yang pertama adalah menjaga akidah. Akidah dulu. 3 hal yang wajib kita perhatikan. Pertama menjaga akidah, yang kedua menjaga ibadah, yang ketiga menjaga akhlak dan adab. 3 perkara pokok wajib kita jaga agar kita terhindar dari api neraka. Akidah yang pertama dulu. Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akidah umat ini. Dalam hal berakidah, saya yakin dan percaya dalam menghadapi persoalan hidup, akidah kita mengajarkan minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Suatu ketika Nabi SAW pernah membonceng seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Lalu ketika itu sambil jalan Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Wahai anak, ya, anak muda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimat tersebut? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah larangan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga perintah Allah adalah dengan mentaati perintahnya. Menjaga larangan Allah adalah dengan meninggalkan larangan tadi, dengan menjauhi larangan tadi. Begitu kita cara menjaga agama Allah. Di mana Nabi ingin menanamkan akidah kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas tadi. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepada beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Diri kita dan anak-anak kita, bagaimana dia perhatian terhadap perintah Allah. Ihfazillaha yahfazka. Allah menjaga kita dengan menolong kita, ya, dengan memberikan keberkahan-keberkahan, dengan memberikan kesehatan kepada kita, untuk Allah jaga kita, dengan mencukupi kebutuhan kita. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ini yang ditanamkan, yang mesti kita tanamkan pada diri kita dan anak kita. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ajarkan anak untuk meminta kepada Allah. Ayah, balik nambo sepeda. Balik nambo sepeda ya. Kawan-kawan lah bebas sepeda di situ. Apa yang kita ajarkan? Minta kepada Allah nak. Pak kini alun ada pitih lagi. Kita cuba minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, dengan rahmat-Mu berikanlah, ya, sepeda. Punya tidak lama kemudian, ya, Allah berikan rezeki orang tuanya bisa beli sepeda. Ya. Minta kepada Allah. Ajarkan untuk memohon terlebih dahulu kepada Allah. Ada enggak ini kita laksanakan? Kalau minta kita kepada Allah dulu. Mungkin jarang kita laksanakan. Kita langsung, ya, mengatakan tidak ada, atau nanti saya belikan. Kalau tidak ada, kita minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta kepada Allah Subhanahu. Tanamkan untuk meminta kepada Allah jika sekiranya kita butuh terhadap sesuatu. Karena Allah itu
ya, Maha Rahmat, Maha Pemberi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong kepada Allah. Nah, ini kalau kita sakit, Bapak Ibu sekalian, apa yang awak lakukan kalau awak sakit dulu? Aduh, sakit. Lalu langsung setelah itu pergi ke dokter. Atau kalau di kampung kau mungkin ke bidan, kan? Benarkah cara seperti itu? Salah. Salah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau awak sakit langsung kita pergi berubah. Selama itu itu yang terjadi. Kalau kita sakit tidak boleh langsung berobat. Minta kepada zat yang menyembuhkan itu dahulu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong kepada Allah. Ya Allah. Ya, Allahumma Rabban nas. Ini ada kita diajarkan doa. Allahumma Rabban nas adhibil isfi antas syafi. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya bahasa awak saya boleh. Ya. Kalau kita beragama kau tidak dibebani sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya bahasa awak ajalah. Ya. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah. Begitu kita sebagai seorang muslim dalam berakidah agar kita selamat, kepada Allah kita memohon terlebih dahulu, bukan kepada makhluk. Kalau kita datang ke Pak Dokter, sembuhkan penyakitku, nah, salah. Yang menyembuhkan penyakit bukan dokter. Yang menyembuh penyakit adalah Allah. Dokter itu dia tahu sakit kita dari informasi yang kita berikan kayaknya. Paling mau sakit, ya. Kemudian kepala sakit, kemudian baru dikasih resep sesuai dengan penyakit. Kalau resep itu cocok bagi kita, insya Allah sakit kita akan sembuh. Kalau tidak cocok, alun lain. Tadi resep ubek dan lain. Dokter bukan menyembuhkan penyakit kita. Yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, ajarkan untuk minta tolong kepada Allah. Masuk bulan baru, ya. Tiba sore, ya, dari sekolah SPP anak alun tabayi lai. Semuanya. Contoh. Baalah kakak. Kemana kita mengadu? Kepada Allah dulu. Kepada Allah. Ya Allah, kalau tiba pula tagihan SPP anak apa? Maka caranya lagi. Engkau lah yang maha, ya, pemberi rezeki ya Allah. Ya mudahkanlah aku dapat rezeki untuk bisa membayar, ya, SPP anakku ini ya Allah. Lah meminta kita, tidak lama kemudian tiba orang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau Pak, ya mohon maaf. Ada beberapa tahun yang lalu, kamu berhutang kapak. Hutang kau, ya nak sempat tak bayar, dek alun ado dek. Alhamdulillah ada rezeki yang bo, hutang bo 1 juta mati, kau bayar kini. Ya. Tidak disangka datang rezeki. Kenapa? Karena kita sudah minta kepada Allah. Sering ada seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kan kita rasakan seperti itu kalau kita meminta mengadu kepada Allah dalam hal ini, Allah mudahkan urusan kita. Itulah dia akidah tadi. Ya, jadi kita selamatkan akidah kita dengan memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah, mengadu kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menjauhkan segala bentuk kesyirikan juga wajib kita lakukan. Minta kesembuhan kepada Allah, jangan minta kesembuhan, minta berobat ke dukun, tukang tenung dan lain-lain. Karena ini akan membuat kita, ya, syirik, membawa kita kepada kesyirikan.
Sedangkan kita tahu syirik itu adalah dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu qomat sebentar lagi, kita lanjutkan sedikit ya. Sisa waktu yang ada. Tadi yang pertama yang wajib kita ya jaga apa? Akidah. Yang kedua ibadah. Ibadah wajib kita jaga. Karena hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Maka ibadah yang paling besar setelah bertauhid kepada Allah adalah as-salah. Menjaga salat. Ya. Kewajiban orang tua untuk salat dan memerintahkan anaknya untuk salat. Kapan? Sebagaimana kata Nabi, muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu menegakkan salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum idza balagu ashran. Pukullah dia kalau tidak salat 10 tahun baru dipukul. Ini yang tertinggal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lai wak suruh anak kita salat umur 7 tahun, mulai 7 tahun enggak? 3 tahun ya. Dari 7 sampai 10 ini adalah latihan. Rata-rata ini yang terluput oleh kita. Lah lewat 10 tahun, 11 tahun mulai baru disuruh, agak berat. 3 tahun ini latihan. Jika anak sudah umur 10 tahun tidak salat, maka orang tua berhak untuk memukulnya. Memukul bukan berarti ya sampai luka atau bajajak karena pukulan, enggak. Memukul untuk mendidik. Pukulan mendidik. Ya, hanya sakit sedikit ya sudah. Ini yang tertinggal bagi kita. Maka banyak generasi kita yang tidak sholat. Kenapa? Karena usia yang dikatakan Nabi tadi, umur 7 sampai 10 luput bagi kita. Ibu awak menjaga anak awak lama daluknya buya. Biarlahnya daluk dulu. Beko sebuahnya kau 2,5 Api neraka lebih dahsyat dari itu, lebih panas. Bapak Ibu muliakan Allah, ba'a. Ya, harus kita usahakan anak kita sholat mulai 7 tahun sampai 10 tahun. Karena itu masih lunak. Jangan sampai tinggal umur-umur tadi. Umur 11, lewat 10 tahun, maka ini ya sudah masuk menjelang akil balik. Mudah baginya untuk salat kalau 3 tahun ini tidak pernah tinggal. Jadi ibadah yang mulia ini jangan sampai ya kita acuhkan, kita cuekkan salat ini. Karena salat itu adalah ruknun min arkanin din, rukun dari rukun agama. Ya. Ibadah yang mudah-mudah dihisab oleh Allah adalah salat. Banyak amalnya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abd yaumal qiyamah as-salah. Yang mula-mula dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Walaupun para benar sibuk kita, tapi salat jangan sampai tinggal. Perintahkan anak kita untuk menegakkan salat. Karena apabila sudah dewasa dia diperintahkan sulit. Puasa juga demikian. Ya. Jadi memerintahkan itu umur 7 tahun. Sedangkan di bawah 7 tahun, ya silakan diajak-ajak. Namun umur 7 tahun sudah kita betul-betul arahkan. Ajak dia ke masjid. Ini perintah Nabi SAW. Menjaga ibadah, menjaga salat. Karena banyak orang meninggalkan salat. Ya. Coba kalau salat orang di negari orang kau dekat pasar kau mungkin nak tamuat masjid dah. Ya. Ya memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penduduk surga itu juga jumlahnya sedikit. Seketik jumlah penduduk surga. Yang banyak adalah penduduk
penduduk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk dari yang seketik tadilah. Ya. Kalau nomor terakhir jadinya. Kalau ada 1.000 orang, 1 juta orang masuk surga, awak nomor terakhir napaan? Asal masuk surga. Kan itu. Jadi wajib kita menjaga ibadah kita. Ya. Terutama salat di sini. Yang ketiga adalah kewajiban kita agar kita ya selamat dari api neraka, yaitu menegakkan ya yang namanya akhlak dan adab. Akhlak ya kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada orang tua kita. Bir walidain. Berbuat baik pada orang tua. Ba'acaranya buya, ambola 70 tahun, ba'acar orang tua lah mati. Masih ada cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Acaranya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi caranya? Bersedekah atas nama orang tua. Ya, kau sedekah untuk orang tua ambo, kau wakaf untuk orang tua ambo. Sedekah. Murni sedekah tapi bukan sedekah tahlilan. Ya, tapi sedekah murni ke orang miskin jagihan. Ya. Itu yang kita lakukan. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal, apa caranya? Cari kawan-kawan dakeknya. Ya, agih makanan, antara makanan. Itu yang dilakukan Nabi. Ya. Itu yang contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada siapa lagi? Kepada tetangga. Adab dan akhlak kepada tetangga kita. Ini kita ajarkan. Kita mempelajarinya, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Untuk berbuat baik kepada tetangga. Termasuk juga kepada hewan. Hewan. Ada seorang ibu masuk neraka, diazabnya gara-gara mengurung seekor kucing. Kucing dikurungnya. Uzzibatil mar'atu fi hirratin habasatha wa sajanatha. Ya. Diazab seorang wanita karena dia mengurung seekor kucing di rumahnya. Ya. Dikurung, tidak ada makan sampai kucing itu mati. Diazabnya. Kucing adalah makhluk yang butuh bantuan. Yang tidak akan terlepas kita dari kucing di rumah. Ya, makanya kucing itu kata Nabi minat tawafin, makhluk yang berkeliling di rumah. Tapi jangan lupa lebihan awak cinta ke kucing. Lah masuk waktu salat, boh dek kucingnya baru mulai. Silakan ya, senang dengan kucing asal jangan berlebihan. Ini adab-adab kita diajarkan dalam agama kita, diajarkan adab akhlak. Kalau kita bicara tentang adab dan akhlak ini sungguh sangat banyak sekali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah bagaimana supaya kita bisa untuk selamat dari api neraka ini. Jalan yang paling mulia adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Jalannya adalah ilmu. Yo, contohnya kini mendengar pengajian, ya. Karena menuntut ilmu jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Majlis ilmu harus kita hidupkan. Ilmu, apa yang ilmu itu? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Perkataan Allah dan Rasulnya dan sahabat. Ilmu bukan cerita di lapau. Ilmu bukan cerita di sinetron TV. Ilmu adalah kalam Allah dan sunnah Rasulullah, itu nan ilmu tadi. Isi ya hati kita dengan ilmu. Kalaulah bawa berilmu, insyaallah ada ilmu kemudian kita amalkan, insyaallah jalan ke surga itu mudah. Kemudian juga kita akan terhindar dari api neraka yang sangat dahsyat sekali. Dan ini ya butuh apa? Kesungguhan, keseriusan kita, keikhlasan kita. Ya.
Sungguh kita. So kini kamu datang dari Padang kan? Ya. Bagaimana bersungguh-sungguhnya Buya datang dari Padang, maka orang yang beraja tadi, itu pulaunya bersungguh-sungguh. Ya. Karena ilmu itu akan kita dapatkan Bapak Ibu dengan apa? Kesungguhan, dengan keikhlasan. Betul-betul kita ikhlas. Kalau dulu orang mencari ilmu kok berjalan kaki, mencari hadis, inilah do kendaraan sebentarnya. Maka ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah kita terus kaji Al-Qur'an, kaji sunnah, ya kita pelajari sehingga hidup kita akan menjadi baik. Anak tidak akan taat pada orang tuanya kalau anak punya ilmu. Ya. Maksud ilmunya apa? Ilmu agama. Kadang-kadang walaupun tinggi titelnya, banyak pitihnya, kayonya, tapi ilmu agamanya tidak ada, ya, tidak terbentuk, tidak terbina, ya tidak hormatnya pada orang tuanya. Itulah kita menanamkan ilmu ini. Bagaimana kita menghidupkan ilmu di masjid yang kita cintai ini, sehingga ilmu itu hidup, kejahilan akan hilang, kebodohan akan hilang. Contoh gini, ambo contohkan, banyak awak nak berilmu. Di antara yang dilarang adalah melewati tempat sujud orang salat. Itu dalam kajinya, boleh awak tahan orang, awak salat di situ, kemudian awak tahan orang tadi. Pernah kejadian yang aneh terjadi pada diri Buya, ya. Orang lewat ke tempat sujud Buya, ditahan mereka. Nyokiro awak menyalaminya. Dipahami Ibu, buat contohkan. Miskin mana awak dari ilmu tadi. Salat kita di siko. Ada orang lewat ke tempat sujud ka. Di siko ada orang lewat. Awak sedang salat kan? Ya. Kita tahan mereka, dikironya menyalaminya. Kita menahannya jangan lewat. Dikironya menyalam, dikonya tangan Pak. Ini menunjukkan apa? Tidak ada ilmu. Kita tidak boleh melewati tempat sujud orang salat, tidak boleh. Apa kata Nabi? Fal yuqatilhu. Tolaklah dia. Bahkan boleh untuk, ya, sebagai kiasan membunuhnya. Kalau lewat sampai sujud awak, tidak boleh. Ini menandakan tidak ada ilmu tadi. Maka butuh kita ilmu. Banyak ilmu agama ini yang tidak kita ketahui. Ya. Kita pernah mendapatkan ada orang yang menggerak-gerakkan jari. Pernah nampak tu? Ketika tahiyat Pak, Bu. Dulu awak beraja waktu ketek 3 kali bergerak batal salat. Betul Pak? Rupanya yang awak pelajari itu tidak ada dalilnya tu. Tidak pernah didapatkan, ya dalilnya. Hanya saja memang tidak boleh kita banyak bergerak kalau tidak ada sebab. Contoh, kalau ada sebab kain sarung awak ke tangga apa? Bolehkah kita untuk memperbaikinya? Boleh. Mungkin tilakuang awak agak lari ke dalam sehingga nampak rambut. Boleh kita memperbaikinya? Boleh. Kalau ada sebab boleh kita bergerak dalam salat tadi. Ya, tapi kalau tidak ada sebab, contoh kalau nak mudo, rambutnya dikeikuan cerih kan? Nah, itu tidak ada sebab tidak. Ini butuhnya ilmu. Butuhnya ilmu itu dikaji dalam fikih, dikaji dalam adab, dan dikaji dalam akidah dan lain-lain. Inilah yang bisa kita sampaikan kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus menuntut ilmu, terus kita belajar, dan semoga Allah hindarkan kita dari neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Cita-cita yang paling tertinggi adalah bukan jadi pejabat eselon 1, eselon 2, nak. Cita-cita kita seorang muslim tertinggi adalah masuk surga. Itu cita-cita awak. Kalau lah itu dapat dia tidak boleh dah. An-ni'mah fauqa ni'mah. Nikmat di atas nikmat, surga tadi. Itu yang harus kita dapatkan. Ya. Walaupun kita susah payah di dunia ini, tapi surga menanti kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya, kalau ada kecik dan tak pada tampaknya, ambo mohon dimaafkan. Segala yang hak datang dari Allah, kekeliruan itu adalah dari manusia itu sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah besok subuh kita sambung.